kasih tahu, malah langsung terjun jatuh ke laut. Sip. Ini namanya kerapu cantang. Kerapu cantang itu kenapa banyak dibudidayakan? Karena satu, dia tahan penyakit. Dua, dia mudah adaptasi dengan lingkungan. Tidak, sabar Bun, sabar. Ingat, ini bulan suci Ramadan loh, harus jaga emosi. Waduh, santai. Sobat Toton jadi pada kaget tuh. The power of a mama emang gak ada tandingannya ya. Seluruh sobat Toton di kandang ini adalah jenis ayam KOB. Akan kasih tahu soal perkerapuan duniawi nih, terutama si kerapu cantang yang terkenal itu loh. Ikan kerapu cantang memang merupakan salah satu komoditas ikan laut yang banyak digemari teman. Selain karena rasanya yang enak, nilai gizi dan ekonomisnya juga tinggi. Kerapu cantang sebenarnya adalah ikan dari hasil persilangan antara kerapu macan dan kerapu kertang. Sehingga banyak juga yang menyebut kerapu cantang ini sebagai kerapu hybrid. Lagi ada duo bestie yang mau healing nih. Ini sih sepertinya lebih dari bestie, tapi duo kembar. Pada mau jalan-jalan ke laut naik perahu ya? Fix, ini si Otan harus ikut. Berangkat Pak Supir. Teman, kali ini Bunda lagi mengunjungi Mak Enah di daerah Pangandaran, Jawa Barat. Saking kangennya mereka berdua, Otan sampai dicuekin. Bunda, Badaka mana ini? Suang keliling laut, Bunda. Laut apa Pangandaran ya? Pangandaran, ayo. Aduh. Lolo, katanya mau healing. Kok malah merapat ke KJA sih? Jangan-jangan mau minta ikan buat buka puasa nanti ya? Ayo Bun, hitungin dari tadi katanya mau bantuin panen. Ya ampun, ternyata dua kembar ini gak cuma mau healing teman, tapi mau ikut bantu panen kerapu. Kalau urusan gini sih paman gak salah orang tuh. Dua kembar ini kan terkenal strong, betul gak? Teman, untuk melakukan panen di keramba jaring apung, salah satu caranya adalah dengan menarik jaring sampai ke permukaan. Setelah ikan terlihat, baru deh diambil menggunakan serokan seperti ini. Cara mengambil ikannya harus hati-hati ya, supaya tubuh ikan gak ada yang rusak. Sip. Ini namanya kerapu cantang. Kerapu cantang itu kenapa banyak dibudidayakan? Karena satu, dia tahan penyakit. Dua, dia mudah adaptasi dengan lingkungan, sehingga mudah untuk dibudidayakan. Kelebihan lainnya dari kerapu jenis ini adalah memiliki waktu panen yang lebih pendek, yaitu sekitar 5 hingga 6 bulan saja. Selain itu, sobat laut ini juga dapat hidup pada rentang salinitas air yang tinggi. Salinitas adalah tingkat kandungan garam pada air yang bisa mempengaruhi pertumbuhan berat pada ikan yang tidak optimal. Kan, ciri-ciri ikan kerapu cantang ini warnanya abu-abu gelap. Nih, bintik-bintiknya cantik, bintik-bintik hitam. Dan mulutnya nih, wow, gede banget ya, Mak. Kayak mulut Bunda. Wah, Bunda, makanya kerapu itu mehung. mahal. Mehung. Ya. Dari warnanya juga, cantik banget, Bunda. Warna dan corak mereka yang unik memiliki fungsi untuk berkamuflase saat mencari makan teman. Karena kerapu memiliki habitat di perairan dangkal dengan terumbu karang atau di dasar laut yang berbatu. Makanya jangan heran kalau kerapu di keramba ini suka berdiam diri di dekat dasar jaring teman. Karena sebenarnya mereka sedang melakukan penyamaran alias intel. Bapak, aya tak kunaon kerapuna benten
bukan ngalira eta mah geuning botak. Uluh, kunaon eta? Oh iya mak, itu mah jamur. Ikan yang sedang kurang sehat atau stres memang sangat rentan terhadap serangan jamur, teman. Penyakit seperti ini jangan dianggap remeh, karena jika terus dibiarkan bisa menyebabkan lubang di kepala. Duh, serem juga ya. Hal yang pertama harus dilakukan pada ikan yang berjamur adalah mengkarantinanya. Karena penyakit jamur ini ternyata juga mudah menular ke ikan yang lainnya loh. Untung saja Bunda dan Emak langsung gercep tuh lihat si kerapu yang sedang sakit. Jadi gak ikut ke panen deh. Oh iya, tahukah kalian kalau sebenarnya kerapu ini termasuk hewan karnivora loh, alias pemakan daging. Di habitatnya, mereka terbiasa makan berbagai jenis ikan dan udang kecil. Oleh karena itulah, pakan yang disediakan untuk di kolam budidaya harus disesuaikan. Tuh, lahap-lahap banget ya makannya, sampai nggak ada yang mau kalah. Untuk memberi pakan ikan kerapu ada waktu-waktu tertentu nih, nggak boleh sembarangan. Biasanya pola makan ikan ini ada di pagi dan sore hari. Karena saat suhu air meningkat, kerapu akan lebih memilih untuk berdiam diri. Ada satu fakta lagi nih, walaupun kerapu dalam keadaan lapar, mereka tidak akan mengkonsumsi apapun yang sudah jatuh ke dasar perairan. Itulah mengapa saat diberi makan, sobat totan ini langsung berebut agar makanan tidak ada yang jatuh ke dasar. Tuh kan, rusuh banget ya kalau udah soal makanan. Kita intip lagi yuk perjalanan Bunda dan Mak Enah. Kira-kira tugas selanjutnya seperti apa ya? Gimana ini masuknya? Susah ya Bunda ya. Tinggi banget naiknya gimana? Kan ini pakai tangga nanti Bun. Pakai tangga sih, ya tapi kan aku gimana gak bisa? Ini tangganya Oh, dipindahin dikeluarin. nanti. Bunda. Nih, Ya Allah, ini nih. angkat dulu nih. Oh, diputar. Seperti ini. Pas kita naik turun dari sininya. Dapat kesininya. Duduk di sini dulu diam. Keramba apung untuk anak-anak kerapu ini memang berbeda dengan keramba untuk kerapu dewasa, teman. Alasan menggunakan keramba apung kotak seperti ini adalah untuk meminimalisir anakan kerapu terjerat jaring. Oh iya teman, dalam satu kotak keramba ini ada sekitar 500 ekor anakan kerapu cantang loh. Wih, banyaknya. Ayo Bun, segera pindahkan. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Di habitatnya, kerapu cantang muda dan larva banyak ditemukan di perairan dekat pantai atau muara sungai. Namun setelah menginjak masa dewasa, ikan ini akan bermigrasi ke perairan yang lebih dalam, yaitu sekitar 15 hingga 40 meter. Karena arus air dalam sangat berpengaruh pada kehidupan ikan, salah satunya untuk pertumbuhan mereka. Nah, karena anakan-anakan ikan ini berada di dalam kolam budidaya, mereka harus dipindahkan secara manual ke keramba yang punya kedalaman lebih. Ayo jalan yuk. Ih, bentar. Itu Bunda ketinggalan di sana tungguin. Ayo Bun, buru-buru nih. Mau buru-buru mati. Aduh. Ayo. Enak dulu, Mak. Ayo Bun, ngebut sebelum ditinggal. Oh ya teman, ada cara unik nih untuk membawa anakan kerapu ini. Bukan pakai plastik atau wadah, tapi langsung di perahu seperti ini. Anakan kerapu ini termasuk dalam kategori yang kuat, sehingga mereka bisa bertahan walau dalam kondisi yang minim air. Cara seperti ini digunakan karena lokasi antar keramba tidak terlalu jauh, hanya sekitar 10 menit saja. Akhirnya sampai juga nih. Sekarang waktunya kita lepas anakan kerapu ini. Yuhuu! Satu kotak keramba biasanya diisi 100 ekor ikan dengan kedalaman 6 meter. Tan, nih di sini banyak kepitingnya Tan. Tapi kepiting ini nggak boleh diganggu karena dia membantu pertumbuhan si baby kerapu ya Mak. Iya Bunda betul. Dia akan makan lumut-lumut ini dan membersihkan dari serangga yang di sini ada banyak nih ya. Nih. Betul banget Bun, kepiting laut ini adalah pemakan segala.
Selain alga, mereka juga memakan sisa-sisa makanan kerapu yang tidak termakan. Sehingga sisa makanan tidak akan membusuk yang bisa menjadi sarang penyakit bagi ikan kerapu. Ini sih namanya simbiosis mutualisme alias saling menguntungkan. Keren! Selain menebar anakan kerapu, Bunda dan Emak juga membantu Paman memasang jaring baru yang disiapkan untuk anakan kerapu lainnya. Hati-hati ya dua kembar, jangan sampai Iyalah dalah, baru aja Otan mau kasih tahu, malah langsung terjun jatuh ke laut. Mumpung sudah turun di bawah, sekalian bantu pasang jaring ya Bun, ya Mak. Karena keduanya sudah bantu Paman, Otan mau kasih hadiah nih, yaitu ikan kerapu. Pasti ikan ini kalau diolah oleh duo kembar endulita banget, guys. Ayo Bunda, ambil dulu ikannya di perahu sisa panen tadi. Teman, kerapu-kerapu yang mau diolah ini masih hidup, so pasti fresh banget ya. Tapi kita juga harus hati-hati, karena ikan ini bisa saja menggigit. Serem. Tan, lihat nih, giginya banyak banget, tajam-tajam banget. Karena ikan kerapu ini adalah ikan karnivora, pemakan daging. Makanya tuh giginya tajam-tajam banget. Aduh. Nah, sebelum diolah, ikan harus dibersihkan terlebih dahulu ya. Kalau urusan ini, serahkan pada Bunda. Bunda, mana Bunda? Kondisi sabar sih ngapa lagi di Supaya ikan yang kita olah makin nikmat, lumuri tubuh kerapu dengan jeruk nipis. Selain bisa membunuh bakteri, perasan jeruk nipis juga bisa mengurangi bau amis pada ikan. Nah, setelah itu, diamkan kurang lebih 10 menit supaya baunya benar-benar hilang. Sambil menunggu, Emak sudah mulai mempersiapkan bahan-bahannya nih. Olahan kerapu kali ini adalah kerapu saus tiram. Ngenah pisan! Oh iya teman, buat kaum hawa yang lagi diet, kerapu bisa jadi pilihan menu utama kalian loh. Karena ikan ini tidak mengandung kolesterol jahat, malah memiliki kandungan vitamin, protein, dan omega 3 yang ampuh dalam menjaga berat badan agar tetap ideal. Cakep! Lauk, ya teh lauk. lauk kue anggar wis mateng, anggar esih mentah jenenge iwak. Iwak opo bayawak. Lain bayawak ya mah lauk. Ikan. Lagi-lagi roaming bahasa nih teman. Yang penting, olahan si kerapu ini sudah matang dan siap dinikmati. Tapi tunggu buka puasa dulu ya teman, baru deh kita icip-icip. Satu, dua, tiga, empat. Wah, jumlah kalian banyak banget sih. Otan sampai bingung mau mulai ngitung dari mana. Tapi kalau info dari agen Otan sih ada sekitar 1.500 ekor ayam kampung di sini. Pantes kalian ruame banget ya. Seluruh sobat Otan di kandang ini adalah jenis ayam KUB, singkatan dari Kampung Unggul Balitbang. Ayam kampung KUB merupakan hasil seleksi genetik yang dilakukan Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian Indonesia sejak tahun 2013. Sobat Otan ini lebih unggul loh dari ayam kampung biasa. Mereka nggak mudah stres ketika ada manusia. Pertumbuhan berat badannya juga cepat, lebih tahan dari penyakit dan masa pengeramannya singkat.
Biasanya ayam KUB yang berusia 10 minggu bobotnya sudah mencapai sekitar 1 kg dengan berat karkasnya sekitar 700 gram. Barulah di usia 12 minggu aja, Sobat Otan ini udah bisa dipanen. Mantul! Kamu benar-benar produk asli dalam negeri yang TOPBGT, Sob. Salut! Tidak! Sabar, Bun, sabar. Ingat, ini bulan suci Ramadan loh. Harus jaga emosi. Jangan marah-marah. Nanti pahala puasanya hangus. Yang ini banyak sekali. Waduh, santai. Sobat Otan jadi pada kaget tuh. The power of a mama emang gak ada tandingannya ya. Nangkep ayam aja, staminanya pakai tenaga kuda. Oh iya, bunda-bundi ini ternyata lagi panen ayam kampung, teman. Pantes deh semangatnya menggelora cetar membahana. Pasti ayamnya buat semur lauk buka puasa nanti ya. Otan bercanda kok. Ayam ini rencananya untuk dijual, teman. Kebanyakan ayam di sini dipanennya hidup-hidup, baru dijual lagi ke pasar. Caranya cukup dengan tali rapia. Tangkap ayamnya, lalu diikat kakinya. Teknik seperti ini lebih efisien, teman. Mudah dibawa, juga ditimbang. Kalau udah ahli, cukup 10 menit aja, puluhan ayam bisa digenggam. Oh iya, panennya belum selesai. Ayo bunda-bundi, kita kasih ayam ke paman. Bawa ayam KUB-nya ini ke pasar cukup dengan motor aja loh. Wah, muat banyak ternyata ya, teman. Oke deh, hati-hati sampai pasarnya ya. Om kameramen, tadi kita kan lagi main sama ayam KUB. Kok sekarang malah ke tempat file lele sih? Eits, tapi sebentar. Otan baru ingat nih. Karena kandang ayam KUB di sini satu tempat dengan kolam lele. Makanya pakan untuk ayam KUB diolah langsung dari sisa file lele, teman. Saat proses file ini, bagian ekor, kepala, kulit, dan tulang lele akan disisihkan. Sisa file tadi yang bila dibiarkan akan menjadi limbah, selanjutnya dikelola menjadi pakan ayam KUB. Dalam seharinya, ada sekitar 250 kg sisa file. Kalau dibuang begitu aja, kan sayang, teman. Lanjut. Limbah file tadi digiling sampai halus tanpa campuran apapun. Saat proses inilah, seluruh bagian ikan lele akan hancur dan tercampur. Udah nggak kelihatan kan kalau ini limbah file lele? Cakep! Sesudah ini masuk ke tahap pengukusan selama kurang lebih 1 jam. Tujuannya agar sisa ikan lele bertekstur halus, matang, dan bersih dari bakteri jahat. Selanjutnya masuk ke tahap pengepresan untuk mengurangi kadar air yang masuk selama proses pengukusan. Dengan pressing seperti ini, sebanyak 20% air bisa lenyap loh. Keren! Dan terakhir, proses final. Limbah file ikan lele akan dicampur dengan dedek dan jagung kering. Lalu dimasukkan dalam mesin pelet pakan untuk mencapai tekstur yang sesuai sama kesukaan Sobat Otan. Hasilnya seperti ini nih. Pelet yang gak terlalu bulat dan padat, agak bertekstur lemah, teman. Ternyata kalau soal pakan, kamu pemilik juga ya, Sob. Kalau sudah sesuai selera, Sobat Otan ini akan makan lahap sekali. Satu hari biasanya hingga 3 kali makan. Wah, makanmu banyak juga ya, Sob. Tapi kalau puasa begini, makannya sembunyi-sembunyi ya. Otan bercanda kok. Siapa nih di sini yang suka buka puasa pakai ayam goreng? Pasti enak deh ya. Eits, ingat, ini masih puasa ya. Mending sekarang kita kenalan aja ya, teman, sama 2 jenis ayam konsumsi favorit orang Indonesia. Ada ayam kampung dan satu lagi ayam broiler atau ayam negeri.
Kalau sekilas dari fisik, ayam kampung jauh lebih berotot, sedangkan ayam broiler lebih banyak dagingnya. Bisa dilihat dari bagian pahanya ya teman, ayam broiler lebih berisi dari ayam kampung. Tekstur dagingnya juga berbeda nih teman. Ayam kampung punya daging yang cenderung lebih liat. Makanya memasak ayam kampung butuh waktu yang lebih lama agar empuk dan matang sempurna. Sedangkan ayam broiler dagingnya lebih tebal dan mudah matang. Dari kulitnya, ayam kampung punya kulit yang lebih kenyal dan tidak mudah sobek. Sedangkan ayam broiler, tekstur kulitnya lebih lembut dan mudah sobek. Kalau dari segi rasanya, ayam kampung jauh lebih gurih dari ayam negeri. Kalau dari segi nutrisi, ayam kampung punya kandungan protein yang lebih besar dari ayam broiler. Teman, ada yang tahu nggak siapa hewan pemangsa yang paling ayam takuti? Siapa? Buaya? Ular? Musang? Semuanya emang pemangsa ayam sih. Tapi bagi kebanyakan orang percaya kalau elang yang paling ayam takuti. Nggak percaya? Yuk coba kita buktikan. Gimana ya kalau kita kasih suara elang dari speaker ini? Kira-kira Sobat Topan lagi santai begini, bagaimana ya responnya? Come on, Agen Siotan, nyalakan musiknya. Oh, lo? 1, 2, 3. Lo? Ternyata ada responnya teman. Sobat Totan yang tadi riuh dan banyak bergerak, sekarang berubah jadi lebih diam ya. Seperti ayam KOB ini. Karena lama di dalam kandang dan jarang menemui predator alamnya, Sobat Totan ini jadi asing dengan suara elang. Makanya saat didengarkan suara elang, mereka cenderung diam untuk mencerna asal suara ini teman. Beda halnya dengan Sobat Otan yang hidup berkeliaran di hutan atau kebun. Mereka kenal dengan suara elang dan takut dengan suara itu. Siapa di sini yang suka makan ayam? Acung! Tapi teman, tahu nggak? Banyakan manusia atau ayam yang ada di dunia. Fakta uniknya, meski manusia sering makan ayam, nyatanya jumlah Sobat Totan ini jauh lebih banyak loh. Berdasarkan data statista.com, jumlah populasi ayam saat ini sekitar 26 miliar ekor. Jumlah tersebut meliputi ayam petelur dan pedaging. Sedangkan jumlah manusia saat ini ada sekitar 8 miliar. Wow, itu artinya perbandingan manusia dan ayam adalah 1:3. Jumlah kalian benar-benar banyak ya sob. Salut Otan. Teman, di Ramadan kali ini Otan mau kasih tahu ke kalian sesuatu yang spesial nih. Kisah nabi-nabi dalam ajaran agama Islam, ternyata ada beberapa nama-nama binatang yang diceritakan loh. Binatang-binatang yang disebutkan ini memiliki kisah penting, terutama untuk umat Islam yang mengetahuinya. Kira-kira ada apa saja ya dan seberapa masyhurnya kisah mereka? Ayo Paman Editor, mainkan! Salah satu hewan yang terkenal dalam kisah Nabi adalah binatang gajah. Terdapat peristiwa besar sewaktu kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu penyerangan Ka'bah yang dilakukan oleh seorang raja Yaman yaitu Abraha. Sang raja iri dan ingin menghancurkan Ka'bah. Dan Sobat Totan ini diceritakan sebagai binatang yang menjadi tunggangan pasukan Abraha yang disebut sebagai pasukan gajah. Singkat cerita, ketika pasukan gajah akan menghancurkan Ka'bah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung-burung ababil untuk menghancurkan mereka. Para burung ababil membawa 3 butir batu kecil seukuran biji kacang, 2 batu di kaki dan 1 di paruh. Siapapun yang terkena batu itu langsung hancur seketika. Dan pasukan Abraha pun binasa oleh batu-batu kecil yang menimpanya. Peristiwa ini diabadikan dalam kitab suci Al-Quran di surat Al-Fil. Al-Fil sendiri artinya gajah dalam bahasa Arab. Begitu teman kisahnya.
Bukan Abraham menggunakan tunggangan gajah, bukan kuda atau unta? Yang pasti, gajah dipilih karena kekuatannya dibanding kedua hewan tersebut. Gajah juga cerdas, bisa dilatih bahkan bersekolah. Apa? Bersekolah? Iya, bersekolah. Kalian gak percaya? Kalau begitu, Otan kasih lihat ya. Kuy, Om Editor. Teman, gajah-gajah Sumatera yang ada di Taman Nasional Waikambas ini memang terbiasa sekolah alias dilatih. Mereka biasa dilatih untuk menuruti perintah paman kiper atau mahut. Tujuannya apa lagi kalau bukan membantu paman kiper untuk berpatroli? Gajah Sumatera merupakan mamalia terbesar di Indonesia. Beratnya mencapai 6 ton dan dapat tumbuh setinggi 3,5 meter. Mereka sangat cerdas dan memiliki otak yang lebih besar dibandingkan dengan mamalia darat lainnya. Sehingga ingatannya nggak usah diragukan lagi ya. Teman, ngomongin soal belalai gajah memang gak ada habisnya nih. Tapi kalian pernah berpikir gak sih, gajah itu kalau minum melalui belalainya atau mulut mereka ya? Hayo, coba Otan mau dengar jawaban kalian. Jadi, gajah minum tetap menggunakan mulutnya, teman. Hanya saja, ia memanfaatkan belalainya sebagai sedotan untuk mengambil air. Saat air sudah berhasil diambil, kemudian disemprotkan ke mulut, baru deh diminum. Oh iya, Otan punya info menarik lagi nih untuk kalian terkait belalai gajah. Peneliti menemukan bahwa gajah dapat menyedot air dengan kecepatan udara setara 150 meter per detik. Berarti sekitar 30 kali dari kecepatan bersin manusia. Wah! Saat mengambil air, gajah mampu melebarkan hidungnya hingga 30%. Sehingga volume rongga hidung gajah akan meningkat hingga 64%. Selain untuk mengambil air untuk minum, cara seperti ini juga mereka lakukan untuk mandi, teman. Kayaknya sih kamu udah gak butuh mesin jet pump lagi ya sob. Soalnya tenaganya saja sudah besar. Langsung tokcer. Nah, binatang selanjutnya yang terkenal dalam kisah nabi-nabi dalam ajaran agama Islam adalah laba-laba, teman. Kok bisa? Iya teman, si laba-laba ini menjadi kisah masyhur dalam kisah Nabi Muhammad SAW. Jadi begini ceritanya. Setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi Muhammad mendapatkan berbagai perlawanan yang keji dari kaum kafir Quraisy. Singkat cerita, Nabi Muhammad memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah. Ketika dalam perjalanan menuju Madinah, Nabi Muhammad bersembunyi di dalam gua Sur karena dikejar kaum Quraisy. Kaum Quraisy berkeliling di sekitar gua dan hendak memasukinya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pertolongan dengan seekor laba-laba dan burung merpati di mulut gua. Setelah kaum Quraisy melihat sarang laba-laba dan sarang merpati, mereka mengurungkan niatnya untuk memeriksa ke dalam gua. Karena tidak mungkin ada orang masuk jika sarang laba-labanya tidak rusak dan merpatinya tidak pergi. Begitu kira-kira kisahnya, teman. Dan jangan heran kalau sampai sekarang laba-laba dengan jaringnya ini masih dimanfaatkan banyak orang, terutama bagi para petani. Gak percaya? Nih, Otan kasih lihat. Loh, kok laba-labanya diambil sih? Walah, rupanya laba-labanya dipindah ke sini untuk membantu ibu petani menjaga sawahnya, teman. Jadi si laba-labanya sekarang dikasih misi untuk menangkap para hama tak diundang yang bisa merusak padi. Caranya ya dengan memanfaatkan jaring si laba-laba sebagai perangkapnya. Ada satu target sasaran mendekat ke sarangnya, teman. Walang sangit ini adalah musuh para petani karena sering memakan cairan buah padi muda sehingga menyebabkan padinya menguning dan mati. Hap! Tanpa berlama-lama, si walang sangit yang menempel di jaringnya langsung disergap dan dibungkus.
si laba-laba ini adalah serat protein yang sangat kuat, teman. Jaring ini dihasilkan dari kelenjar bernama spinneret. Tapi kok kamu nggak pernah terjebak sama jaringmu sendiri sih, Sob? Jadi ternyata susunan jaring sutranya ini ada yang bersifat lengket dan ada yang tidak, teman. Benang yang berupa garis lurus dan menjadi kerangka sarangnya ternyata bersifat tidak lengket. Sedangkan jaring yang membentuk lingkaran atau spiral ini adalah jaring yang lengket. Jadi laba-labanya akan selalu bergerak melewati jaring yang tidak lengket itu, teman. Sementara serangga yang menempel di jaring walau sedikit saja biasanya akan berontak dan akan semakin tergulung jaring. Canggih bener jaring kamu, Sob. Saudaraku, Madain Saleh atau Al-Hijr. Tempat ini pernah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu Allah mengazab kaum Nabi Lut atau kaum Sodom, mengangkat dan juga membalikan ke bumi. Tidak ada satupun nabi yang tidak mengembala kambing.